Selama melaksanakan ibadah puasa, tubuh harus menahan rasa lapar dan dahaga hingga kurang lebih dari 12 jam. Berpuasa sejatinya baik untuk tubuh, tapi jika asupan gizi kita saat sahur dan berbuka tidak seimbang, maka kesehatan tubuhlah taruhannya. Kebutuhan kalori normal per hari bagi wanita adalah 1.500 kalori dan 1.700 kalori bagi pria. Tapi masalahnya, selama bulan puasa, godaan akan aneka jenis makanan juga meningkat. Walhasil, kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan saat berbuka sangat mungkin terjadi. Tubuh akhirnya kelebihan kalori dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Jadi, komposisi makanan seperti apa yang perlu kita konsumsi selama berpuasa? Berapa besar porsinya? Nah, mari kita tanyakan langsung ke Dr. Putri Sakti Dwi Permanasari, spesialis gizi klinik di Ngopi Ramadan pagi ini. Jangan sembarangan makan pas sahur. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, Kopi Toraja. Kopi Toraja. Pakai gula nggak? Nggak. Sudah manis soalnya, Pak Ustadz. Halo, bisa aja. Pak Ustadz, Ya. ada tamu spesial. Dokter ahli gizi. Ngobrol nih Pak Ustadz. Wih, ngeri. Widih. Ngerinya. Kenapa? Oh, bukan kipas, bukan kipas, bukan kipas. Bukan, Itu piring. Ustadz. Itu piring. Ini pas banget. Saya mau tanya juga. Tapi ada kenapa? gambar-gambarnya. Itu makanya Pak Ustadz. Weh, ini mestinya dimiliki semua istri-istri di rumah. Kenapa? Gampang. Coba lihat. Protein sepertiga dari 1/2 piring. Oh. Gambar daging. Heeh. Berikutnya, ini kan ada tengah-tengah tuh, nah potong-potongnya. Ya. Buah sepertiga dari 1/2 piring. Jeruk. Iya. Nah, ada buah-buah lah. Bagus ini asupannya Pak Ustadz. Kemudian sayuran 2/3 dari 1/2 piring. Ini paling banyak. Iya. Tadi 1/3. Tadi 1/3. Ini 2/3. Ini asupan lengkap Pak Ustadz. Penting Ini untuk dikonsumsi. yaitu sayur-sayuran. Ya. Nah, kemudian makanan pokok. Karbohidrat. 2/3 dari 1/2 piring. Iya. Karbohidrat. Roti, kentang, nasi. Nasi. Masya Allah. Tambah 1 gelas susu. Wih. Semua orang mau begini sahur, semua orang. Mau. Tapi kan ada uang. Ya, lain urusan Pak Ustadz. Jadi dok, ini Pak Ustadz Basat Latif emang langganan banget datang ke tempat ini sambil ngopi, sambil ngobrolin perihal iman. Waduh. Masya Allah. Dok, Ini Iya. penting ilmunya Pak Dok. Ibu Dokter. dokter. Ah. Oh, ini luar biasa ilmunya. Sangat dibutuhkan. Iya. Ilmu gizi. Iya. Masya Allah. Coba dijelasin sama ahlinya. Ini maksudnya apa? Kok ada piring bergambar-gambar nih dok? Oke, jadi ini tuh sebetulnya mempermudah kita kalau mengedukasi ke pasien, Ustadz ya, atau ke masyarakat, Mas. Jadi ini ada 2 jenis piring yang membantu kita biar asupannya ini bisa bergizi seimbang, Bedanya bisa apa komplit semuanya. Bedanya, kalau ini tadi yang disebutkan oleh Ustadz, kita lihat ya, karbohidratnya lebih besar nih takarannya. Untuk orang-orang yang berbadan ideal, misalkan Ustadz. Oh, seperti saya. Makanan sehat dengan gizi seimbang. Ya. Kalau dulu namanya 4 sehat, 5 5 sempurna. Sekarang makanan sehat dengan gizi seimbang. Jangan protein lebih, kurang karbohidrat. Harus Ini seimbang. Betul, harus seimbang. Dan kita lihat di sini tadi ya ada protein hewani, sebetulnya ada nabati juga Ustadz, tahu tempe misalkan kan. Nah, nanti di sini setengahnya ini adalah boleh sayur-sayuran atau kombinasi sayur dan juga buah. Bedanya apa? Kalau yang kedua ini adalah untuk yang obesitas atau gendut. Kenapa ketawa Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz ketawa. Ya. Oh, Kalau iya, di ya kalau Saya bilang sama istri saya, Ah. jangan kau gendut. Kalau kau gendut, saya kawin lagi. Gimana sih? Ini makanya rasanya supaya nggak gemuk nih. Iya. rasanya piring ini Ustadz ya. Iya. Jadi nasinya atau karbohidratnya kalau dilihat lebih sedikit, 1/4 ya. Oh iya, di compare sama ini ya. betul. Oke. Kalau ini kan 1/4, jadi lebih sedikit. Proteinnya iya, lebih benar. banyak, betul. Tapi sebetulnya kalau di bulan puasa dan masa pandemi lebih diutamakan yang piring bentuk T ini. Ini piring cerdas, proteinnya Wak. lebih banyak. Oh, ini kan 4 baginya toh. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini 3 saja. 1, 2, 3. Berarti yang lebih banyak Sayur. Lebih murah nih Pak Ustadz. Jadi yang berat badannya over, sayur pakai- makan. Iya betul. Jadi jangan terbalik.
nasinya yang separuh piring, Mas. Oh. Gitu ya Ustadz ya. Jadi lebih banyak diserat dan itu membantu kita nanti di saat sahur biar performa kita selama puasa seharian bisa optimal. Tapi makanan apa yang perlu dihindari saat berpuasa? Tadi makanan-makanan yang kandungan gizi gasnya tinggi, Betul. apalagi Makanan yang bergas tinggi kalau makanan. Yang kedua yang tinggi garamnya Ustadz. gorengan. Iya, gorengan termasuk Itu salah enak satunya. banget Ustaz, gorengan susah ditolak apalagi pas buka puasa. Banyak garamnya kah kalau gorengan? Pasti gurih kan Ustadz? Oh, kukira kalau gorengan banyak minyaknya. Sama itu juga. Itu juga. Banyak. Iya banyak juga. Yang paling penting Anda hindari kalau puasa makanan adalah makanan yang tidak terjangkau. Kenapa gitu? Kalau gajimu cuma 500.000 jangan kau beli yang 1 juta. Iya. Nah itu makanya Ustadz sebenarnya banyak yang salah kaprah nih di masyarakat. Kalau diet sehat itu selalu mahal. Padahal enggak Ustadz, kan sebetulnya banyak. Misalkan mau ikan yang tinggi omega 3, milihnya selalu salmon pikirannya Ustadz. Sebenarnya kita bisa ikan kembung. Ikan bandeng. Kan iya kan banyak dan murah meriah Ustadz, Ya, maksudnya betul. gitu. Jadi sebetulnya semua pasti terjangkau asal kita pinter aja memilih jenisnya. Jadi nggak hanya yang dari luar aja gitu, yang kaya nutrisi. Betul, Dok. Termasuk Apa kopi ini? di sini. Kalau ini food model namanya Ustadz. Jadi food model model. ini untuk menunjukkan contoh-contoh. contoh ukuran tuh makannya pisang misalkan satu aja Siap, Ustadz. siap. Sebentar, Ya. oke. Ya, sini. Coba. Nah, ini supaya kelihatan. Hai guys. Oke. Ya, Bu Dokter, ini yang ada nih telur. Ini yang banyak. Mantap dan nih, telur ingin nih. saya tanyakan. Apa tuh? Ada mitos di kalangan masyarakat kita bahwa memakan telur setengah matang, ya, apalagi campur madu, itu menambah vitalitas, obat kuat. Apa betul setengah matang itu dianjurkan? Iya. Tidak dianjurkan Ustadz. Itu tidak Ini- boleh ya. Jadi itu mitos yang keliru. Mitos yang keliru. Kenapa, Dok? Nah harus matang sempurna Matang. dia. Karena agama juga melarang masakan yang setengah. Dia harus matang. Betul. Begitu juga jenis kelamin yang setengah-setengah, setengah laki-laki, setengah perempuan. Nggak boleh tuh, Nggak nggak boleh. Nggak jelas dia, nggak Iya, jelas. iya. Nggak jelas. Karena kalau setengah matang ada apanya, Dok? Kenapa? Bakteri kah? Bakteri, banyak Bakterinya bakteri yang dia- belum mati. Ya, belum mati. Dia Betul. menggelepar, apa sih itu? Menggelepar-gelepar, akhirnya dia makin sadis. Bisa Ya kan? aja. Suka mau balas dia Iya, kan? iya. Betul. Nah, begitu juga obat kan kalau kita konsumsi tidak, akhirnya kita menjadi, apa namanya, kalau obat sudah tidak mempan di tubuh kita, Kebal resisten. resisten. Jadi begitu juga ini kalau dia tidak mati, maka dia makin mengamuk dia kumannya. Apalagi udah dikonsumsi, makan masuk ke dalam tubuh. Kemudian Dok, ini kan Ya. ada 2 nih saya lihat. Iya, Ada yang putih. Nah, ini pasti telur kampung. iya betul. Apakah memang telur kampung itu gizinya lebih tinggi Daripada daripada ayam ras seperti ini? Sebetulnya enggak ya Ustadz ya. Oh. Nah cuman biasanya memang kalau apa namanya kalau telur ayam kampung itu kan lebih kecil aja. Jadi dia secara misalkan kadar lemaknya kesannya lebih sedikit segala macam. Sebetulnya secara nutrisi nggak beda jauh. Nggak beda. Bagus Terus Dok, dua-duanya. itu lagi kan di dalamnya ada 2 tuh, Iya. Dok. Nah, ada yang kuning, Ya. ada yang putih. Ah. Katanya kalau yang kuning itu dikonsumsi berlebihan bisa menjadi sumber penyakit. Atau bisulan. Bisulan katanya Pak Ustadz, katanya. Kalau di kampung saya kalau orang suka bohong katanya bisulan. Iya. Kalau itu betul maka banyak anggota DPR bisulan. Nah, ini Kemudian, iya. Dok lanjut. Katanya kalau kuning berlebihan jadi sumber penyakit, tapi kalau putihnya berlebihan dia tidak akan menjadi penyakit. Nah, benar nggak tuh? Benar Dok? nggak, Dok? Ini? Betul Ustadz. Oh. Kalau kuning telur dia tetap sehat sebetulnya Mas Kinos ya, tetap Yang- tinggi nutrisi, tapi nggak boleh berlebihan. Berlebihan. Sehari hanya boleh 1 kuning telur. Tapi kalau putih telur boleh lebih dari 1, kecuali kalau orang tersebut punya gangguan fungsi ginjal. Tetap putih telur nggak boleh kebanyakan. Oh, orang ginjal. Orang punya gangguan ginjal nggak boleh terlalu tinggi protein apapun Ustadz. Gitu. Saya punya ginjal, kalau nggak punya ginjal bahaya dong. Gangguan Nah. fungsi Oh, ginjal. gangguan makin- fungsi ginjal. Telur sudah. Ya. Ini yang sehari-hari ada di mata saya. Mie instan. Iya. Selera Indonesia. Apalagi kalau buat sahur. Murah, meriah, praktis. Betul, apalagi kalau buat sahur Oh, kayaknya anak-anak menggoda sekarang banget. Ya. bertengkar kita kalau dia Gara-gara dilarang mie, makan iya gini. benar. Nah, gimana sebenarnya mie instan itu? Kan saya pernah baca hoax kali ya bahwa mie rebus yang ada di Indonesia itu sudah
melampaui batas kesehatan. Misalnya ada lilinnya, ya kan banyak kan biasa yang beredar. Tapi saya sebagai tenaga akademisi, saya tidak serta-merta percaya. Bisa jadi itu adalah persaingan bisnis. Nah, bagaimana menurut tinjauannya Ibu Dokter ahli gizi? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk lilin tadi yang disebutkan oleh Ustadz itu salah ya, tidak benar gitu, masih bisa kita konsumsi. Nah, tapi kita harus hati-hati pengawetnya. Terus garamnya yang biasanya kita lupa. Garam yang terlalu tinggi pada mie instan itu juga akan memicu banyak penyakit kalau berlebihan. Misalkan darah tinggi ya. Jadi kadang kita habis makan jadi pusing, lehernya kaku misalkan gitu. Jadi sama nggak berlebihan, sesekali silakan. Tapi jangan lupa ditambah sayur, Ustadz. Misalkan masak. Pakai sawi. Iya, pakai sawi, pakai brokoli, kangkung, apapun. Dikasih sayur, jadi ada tambahan serat di sana. Serat itu gunanya untuk mengurangi penyerapan gula dan lemak. Apa jadi itu? bisa Sayur? sayur serat. Serat dari sayur dan buah, jadi biar gula darahnya lebih terkontrol. Nah, jadi mengurangi berbagai penyakit. Tapi hati-hati juga tadi garamnya biasanya. Nah, ini apalagi kalau buat kalau sahur kan paling ringkes, paling enak, bikin nafsu, hilang ngantuk gitu segala macam. Nah, kalau ngomongin sahur nih, biasanya orang-orang banyak yang berpikiran sahur itu harus makan sebanyak-banyaknya supaya bekal untuk dalam berpuasa itu terpenuhi atau mungkin jadi cadangan sampai nanti berbuka puasa. Itu boleh nggak sih? Soalnya rasanya kenyang banget. Saya bisa jawab. Itu makan tidak berdasarkan ilmu. Gitu. Iya, kalau dia punya ilmunya seperti tadi. Oh, ini harus banyak ini, ada begini. Kalau makan yang penting kenyang, itu tidak ada ilmunya. Maka harus ada ilmunya. Ini gunanya hadir ini acara, Bos. Betul. Yang baik tuh gimana? Segimana makan? Seimbang. Betul. Jadi konsepnya bukan banyak, tapi seimbang dan sesuai kebutuhan. Jadi misalkan sahur cuma pakai air putih aja juga tidak dianjurkan, Ustadz. Ya, jadi harus tetap komplit tadi kayak piring-piring yang saya bawa ini. Ada proteinnya, nggak boleh kurang. Jadi kalaupun kita puasa, kita nggak gampang sakit. Tetap staminanya terjaga. Karena terbukti ya Ustadz ya, di Al-Quran juga menyebutkan bahwa kalau kita puasanya benar, insya Allah malah akan meningkatkan kesehatan kita. Gitu. Jadi kalau kita puasa malah adalah obat. Betul. Jadi kok puasa malah kok jadi gampang sariawan, gampang sakit. Coba evaluasi, mungkin belum tepat nih sahurnya, mungkin belum tepat buka puasanya gitu. Bukan puasanya. Apa saya kasih contoh? Puasa itu sehat. Kalau mau orang operasi, suruh puasa dulu. Iya. Nah, sekarang buat Pak Ustadz nih. Pak Ustadz pengen tahu juga nih, adab Rasulullah dalam sahur. Gimana tuh? Adab. Satu. Pertama, setiap mau makan, berdoa. Berdoa dulu. Pasti. Tahu nih doa? Tahu dong. Coba. Allahumma barik lana. Hah? Allahumma barik lana. Bima? Rojak tanah. Wakina? Azabana. Adab berikutnya adalah lakukan apa yang diajarkan Nabi. Ya, apa tuh, Pak? Pertama, makanlah engkau setelah betul-betul lapar dan berhenti sebelum kenyang. Betul. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan. Nah, seperti dari ilmunya Ibu Dokter tadi, apapun jenis makanan kalau sudah berlebih pasti jadi penyakit. Dan hikmah keduanya, kalau orang betul-betul lapar baru makan, semua enak. Jadi bersyukur ya? Semua enak. Kalau orang betul-betul lapar, semua nikmat. Nah, itu. Berikutnya lagi, adabnya adalah mensyukuri apapun pemberian Allah. Mensyukurinya dengan cara apa? Selesai makan mengucapkan doa lagi. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Rasulullah. Kemudian adab yang berikutnya, kalau kita mensyukuri makanan, jangan sampai ada yang sisa. Makan itu ambil sesuai dengan kebutuhan. Jangan ambil berdasarkan syahwat dan nafsu. Ya, biasanya kita kalau mau buka kan, beli coba pisang goreng, es buah, semua dimakan, pak. Begitu masuk 2 biji kurma, masuk seteguk air, hilang semua itu. Itu nafsu tadi. Sebelum kita buka puasa itu nafsu, kita mau makan semua. Tapi begitu ada sudah masuk, hilang semua. Itu adab-adabnya. Kemudian kalau ada lebih makanan Anda, jangan buang. Ingat, ada orang yang membutuhkan juga. Tapi sebaiknya jangan sisa. Iya. Seimbang, balik lagi seimbang ya Pak Ustadz, luar biasa. Ji, mau nanya Ji? Iya nih, mumpung ada pakarnya di sini. Tadi kan ngomongin telur tuh. Kalau telur kalau bisa mateng ya. Kalau sayuran tadi saya pernah dengar juga, itu masaknya dia tuh harus mateng atau memang
mentah atau setengah mateng Iya, gitu. katanya- Kalau untuk sayuran tuh. Kalau terlalu matang juga katanya gizinya atau kandungan nutrisinya hilang tuh. Gimana tuh, Dok? Ya, betul. Jadi memang intinya adalah less proses atau pemrosesannya jangan berlebihan. Jadi kalaupun mau masak, ya misalkan 3 menit udah, asalkan udah matang. Jadi jangan sampai layu banget. Ya, ciri-cirinya, Ya. saya masih ingat dok, dulu kan waktu saya SD ada anak mata pelajaran namanya PKK, Ya. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Ciri-ciri masakan sayuran atau daun-daunan yang sudah rusak itu tidak dianjurkan ketika warna air itu sudah mengikuti warna daun. Nah, itu sudah memang rusak baik. itu. Oke, Iya. oke, Nah, oke. maka sebaiknya sekejap saja. Ya. Ya. Ya, Iya, untuk iya. mematikan kumannya. Iya, iya, iya. Berapa menit berarti, Dok? Baiknya, Dok? Tergantung tiap sayurnya, kan ada sayur Ya, yang lebih keras. betul. Misalkan wortel ya dia sedikit lebih lama, misalkan Ya. 5-6 menit gitu. Tapi Betul. kalau misalkan brokoli atau misalkan kangkung tuh lebih bentar Ya. gitu. Misalkan 2-3 menit itu udah cukup gitu. Betul. Tujuannya biar dia bisa membunuh bakterinya tapi secara kandungan Maksimal nutrisi kandungannya. iya tidak Betul. berkurang, terutama vitamin C dan vitamin B-nya tidak hilang. Jadi jangan sampai makan cuma dapat serat kenyangnya aja ya Ustadz, Iya, iya, tapi iya, dapat iya. manfaatnya untuk kesehatan kita. Buka puasa tadi Pak Ustadz udah sempat mention juga tuh, pengen itu, pengen ini, semua pengen dipengenin. Salah satunya adalah es. Buka Waduh, puasa pakai makanan atau segar minuman ya. yang dingin atau es itu baik nggak sih? Sebetulnya tidak dianjurkan ya Ustadz dan tidak Mas Kinos, dianjurkan. betul. Karena kan kalau kita puasa, kita berbelas-belas jam nih perut kondisi kosong nggak bekerja. Terus tiba-tiba kita berikan suhu yang langsung dingin. Nah itu akan salah satunya mengganggu di pekerjaan dari usus kita, lambung kita. Jadi dia membantu menetralkan dulu, jadi ngangetin. Akhirnya apa? Kita jadi gampang nyeri mahnya, jadi gampang kembung gitu. Jadi lebih baik adalah suhu ruangan atau suhu hangat. Ya, suhu Kalau untuk tubuh, buka suhu puasa, tubuh. betul Iya, suhu iya, tubuh. iya, iya, iya. Oh, Gitu. nggak boleh, Ji. Nggak boleh Mas dingin, Kinos, Ji. lagi nih ilmu Iya. menurut Rasulullah. Rasulullah itu setiap berbuka puasa, beliau mendahulukan yang manis. Ya. Ya, beliau mendahulukan yang manis. Ternyata setelah diteliti, gula itu cepat sekali mengembalikan rasa lapar. Ya dok ya? Betul. Nah, kemudian lagi Rasulullah mengajarkan berbuka disegerakan. Ya. Ya, berbuka itu disegerakan. Tetapi makan sahur diakhirkan. Kenapa? Satu, karena diakhirkan akhirnya kita berupaya untuk nunggu imsak. Berarti sudah dekat waktu subuh. Subuh. Benar, Nah, benar. kemudian yang kedua, hikmah itu diakhirkan. Ternyata kalau akhir kita makan sahur, daya tahan tubuh kita lebih kuat. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan buat kita di bulan puasa ini dalam menjalankan ibadah puasa supaya semuanya lancar, penuh berpuasa 30 hari. Supaya Ya. sehat terus. Ya, itu kuncinya ya kalau kita puasa harus sehat. Karena kalau kita sehat kan ibadah kita juga lebih optimal ya, Ya. Mas Kinos dan Ustadz. Jadi pertama kita harus ingat nutrisi kita itu harus memenuhi gizi seimbang, yang nutrisi yang sempurna. Kembali Ya. yang pertama. Kembali harus seimbang. Tapi nutrisi tidak hanya untuk imun aja sebenarnya. Jadi selain nutrisi butuh aktivitas fisik juga. Jadi ke olahraga harus tetap dilakuin Mas Kinos walaupun Kemudian kesehatan jiwa. Betul, kesehatan Jangan jiwa. stres. Betul. Jangan selalu periksa HP-nya suami. Iya. Betul. Itu memicu stres. Bikin stres, ya. emosi tinggi gitu ya Ustadz ya. Nah, sama yang keempat adalah butuh kecukupan tidur. Nah, istirahat. makanya kan sunnah juga ya Ustadz Ya. kecukupan tidur, tapi nggak boleh berlebih juga Tidak ya boleh. Ustadz Semua dalam agama rumusnya, Islam. kesimpulannya, segala sesuatu yang berlebih pasti Tidak baik. menjadi masalah. Betul. Oke, Pak Ustadz, apa nih yang bisa kita jadikan pelajaran hari ini dari obrolan pagi hari ini? Sederhana sekali, Mas Kinos. Yang ada di depan saya ini, ya, ini tanam di sini, ini tanam di sini, pisang dengan pepaya satu pot, maka pisang tetap tumbuh rasa pisangnya, pepaya tetap tumbuh dengan rasa pepayanya, meskipun dia satu pot. Iya dong. Luar biasa. Iya. Allah telah pisahkan ini. Tidak ada pisang tumbuh berdekatan pepaya, rasa pepaya. Nggak mungkin. Cara mensyukurinya adalah berpuasa. Cara mensyukurinya adalah bersedekah. Cara bersyukurinya adalah jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan lancar semuanya puasanya, Dok ya. Amin, Sehat selalu. insya Terima Allah. kasih inspirasinya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua ya. Amin, amin Allah. Terima kasih. Silakan kita ngopi lagi. Selamat Ya, sahur, selamat selamat sahur. menjelang sholat subuh.